ini adalah adanya koreksi DPP PPN. Lebih tepatnya DPP penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri. Adanya koreksi DPP PPN sebesar kurang lebih 1 miliar ini, seperti yang di layar ini, menyebabkan adanya utang pajak PPN sebesar kurang lebih sekitar 159 juta sekian yang seperti ada di layar. Sebelum mengajukan banding, tentu WP sudah mengajukan keberatan ke DJP, khususnya ke KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Keberatan yang diajukan sudah diterbitkan dengan SK keberatan dengan nomor surat banding seperti yang ada di layar. SK keberatan terbit 12 Desember 2018 atas keberatan SKP KBPPN, khususnya mengenai penyerahan barang dan jasa masa pajak Desember 2014. Next. Secara garis besar, ada 3 permasalahan yang disengketakan. Yang pertama, adanya koreksi positif DPP PPN, penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar jumlah yang di layar. Yang kedua, karena adanya koreksi DPP PPN, tentu akan menyebabkan adanya PPN kurang dibayar. Nah, besarnya PPN kurang dibayar bisa teman-teman lihat itu kurang lebih sekitar 107,9 juta sekian. Nah, yang ketiga itu karena adanya PPN yang belum dipungut dan disetorkan tadi, menyebabkan WP dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, sesuai dengan pasal 13 ayat 2 UU KUP sebesar kurang lebih 51,8 juta. Next. Nah, terkait PPN yang seharusnya dipungut sendiri ini, perlu diketahui dulu dong kita sumber masalahnya di mana teman-teman. Nah, kondisi awalnya wajib pajak ini punya 2 sumber penghasilan, yaitu sebagai distributor obat ke dokter atau bidan dengan fee 0,5% sampai dengan 1% dari penjualan, dan sebagai penjual obat eceran di apotek. Next. Nah, ternyata setelah hasil pemeriksaan keluar di tahun 2018 atas masa pajak Desember 2014, WP menolak hasil koreksi peredaran usaha dari pemeriksa dengan alasan bahwa WP ini berpendapat penghasilannya itu sekarang cuma dari distributor ke dokter karena apoteknya itu telah dijual ke pihak lain. Nah, sedangkan menurut DJP sumber penghasilan WP ini tetap ada 2. Nah, kenapa? Mari akan kita simak di slide selanjutnya. Next. Kalau kita lihat di tabel teman-teman, tentu WP kan menolak nih SKPKB yang diterbitkan dan berargumen bahwa penghasilannya hanya berasal dari fee sebagai distributor sebesar 0,5% sampai 1% dari penjualan. Namun di sisi lain, terbanding atau DJP merasa bahwa SKPKB PPN itu sudah tepat. Koreksi DP PPN itu dihasilkan dari pemeriksaan pajak dengan metode tidak langsung berupa ekualisasi antara SPT tahunan dan SPT masa PPN. Nah, kalau argumen WP tentang penghasilan apotek yang sudah tidak ada, itu dirasa tidak valid oleh BJP. Mengapa? Karena berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Kota Surabaya, penjualan apotek yang dilakukan WP itu baru efektif per Agustus 2016. Hal ini berarti bahwa masa pajak Desember 2014 yang sedang diperiksa, WP itu masih punya penghasilan dari penjualan eceran di apotek dengan margin sebesar 3%. Next. Nah, karena adanya peredaran usaha yang dikoreksi, tentu ada penjualan yang belum dicatat. Penjualan yang belum dicatat, tentu ada PPN yang belum dipungut. Nah, alasan lain mengapa DJP yakin atas koreksinya adalah karena WP ini tidak melakukan pembukuan, sehingga besarnya peredaran usaha yang seharusnya itu tidak dapat ditentukan berdasarkan data-data keuangan dari WP, melainkan secara jabatan. Nah, oleh karena itulah DJP merasa bahwa SKPKB yang diterbitkan ke WP itu sudah tepat. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alif. Baik, selanjutnya adalah tentang pokok sengketa PPN kurang dibayar. Pertama, menurut pemohon banding, itu pemohon banding tidak menyetujui koreksi positif DPP PPN yang harus dipungut sendiri, yaitu sebesar 1,79 miliar yang berasal dari penjualan obat eceran di apotek. Tetapi menurut terbanding itu menyatakan DPP PPN penyerahannya itu sudah sesuai karena akibat dari penetapan penghasilan bruto secara jabatan yang sudah dilakukan oleh pihak terbanding yaitu DJP. Kemudian menurut pemohon banding karena adanya koreksi DPP PPN, maka pemohon banding itu tidak menyetujui adanya PPN kurang dibayar sebesar 107 juta sekian. Tetapi menurut pihak terbanding, munculnya PPN kurang dibayar tersebut sudah sesuai dengan pasal 4 ayat 1 huruf A dan pasal 4A ayat 2 huruf UU PPN. Selanjutnya, pokok sengketa sanksi administrasi. Pertama, menurut pihak terbanding yaitu DJP, pengenaan sanksi administrasi berupa bunga pasal 13 ayat 2 UU KUP itu sudah sesuai karena adanya PPN kurang dibayar
yang sudah tercantum pada SKPKB sebelumnya, yaitu sebesar sekitar 51 juta. Tapi menurut pemohon banding, yaitu wajib pajak, pemohon banding tidak mengakui adanya PPN yang harus dipungut atau PPN kurang dibayar dari penjual obat yang di apotek, maka pemohon banding itu tidak mengakui adanya sanksi administrasi yang dikenakan oleh pihak terbanding. Selanjutnya ini adalah rincian hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Bisa dilihat menurut wajib pajak dari dasar pengenaan pajak, PPN keluaran, jumlah PPN kurang bayar, sanksi administrasi, dan jumlah PPN yang masih harus dibayar, wajib pajak itu menyatakan jumlahnya Rp0. Tetapi menurut pemeriksa, bisa dilihat juga di PPT ini, di mana pemeriksa menyatakan jumlah PPN yang masih harus dibayar itu berjumlah 159.764.857 yang sudah termasuk pokok PPN dan juga sanksi administrasi. Selanjutnya, upaya penyelesaian sengketa yang telah dilakukan. Pertama, pada PAHP, wajib pajak itu menyetujui jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp0. Kemudian, karena wajib pajak tidak setuju dengan pemeriksaan yang telah dilakukan, maka wajib pajak mengajukan keberatan pada 4 April 2018, di mana mengajukan keberatan kepada DJP. Tetapi oleh DJP pada tanggal 12 Desember 2018 menolak seluruhnya atas keberatan yang telah diajukan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak mengajukan banding ke pengadilan pajak atas PPN yang kurang dibayar sebesar 159 juta tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Agatha. Ada maksud saya. Nah, selanjutnya kita beralih ke timeline proses banding. Next. Dalam proses sengketa banding, terdapat timeline yang diawali dengan penyampaian surat permohonan banding beserta lampiran dokumen pendukung oleh permohonan banding. Kemudian surat permohonan banding diterima oleh pengadilan pajak dan diteruskan kepada DJP. Kemudian DJP menyampaikan surat permohonan banding dan kemudian disampaikan lagi ke permohonan banding melalui pengadilan pajak. Next. Kemudian tanggal 29 Juli 2020 ini timeline-nya pelaksanaan persidangan. Kemudian 8 Agustus 2020 itu penetapan keputusan banding, dan pada 10 Desember 2020 keputusan banding diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di file matriks timeline sengketa. Nah, dalam alur pelaksanaan persidangan ini diawali dengan panitera menyampaikan catatan ke pengadilan. Kemudian hakim membuka sidang dan menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum, dan silakan panitera membacakan penetapan ketua pengadilan pajak. Kemudian hakim mengkonfirmasi validasi dan identitas pihak yang bersengketa sekaligus memeriksa kelengkapan dan atau kejelasan banding. Kemudian terbanding menyampaikan surat uraian banding, dan hakim menjelaskan masalah yang disengketakan kepada pihak yang bersengketa. Setelah itu, pemohon banding menyampaikan pendapat mengenai sengketa yang tercantum pada surat permohonan banding. Setelah itu, terbanding menyampaikan tanggapan dari pemohon banding. Kemudian majelis hakim menanyakan kepada terbanding mengenai hal-hal yang dikemukakan pemohon banding dalam surat permohonan banding. Setelah itu, majelis hakim akan memulai pemeriksaan dan akan menyampaikan hasil pemeriksaan. Kemudian majelis hakim menyampaikan putusan sengketa. Kemudian majelis hakim menyatakan bahwa sidang ditutup dan panitera mempersilahkan majelis hakim dan hadirin untuk meninggalkan ruang persidangan. Nah, terkait hasil putusan akan dijelaskan oleh Agatha. Berikut adalah hasil putusan dari Peradilan Pajak kasus Morris Dinata. Next. Berdasarkan putusan pengadilan, Pengadilan Pajak memberikan putusan mengabulkan sebagian dengan rincian sesuai yang tertera di layar PPT, yaitu putusan banding PPN yang harus dibayar sebesar Rp4.653.344. Next. Peran anggota dalam simulasi sidang banding pada hari ini adalah next.
Yang pertama Adam sebagai kuasa hukum terbanding, Adinda sebagai panitera, Alif sebagai pemohon banding dan kuasa hukum pemohon banding, Agatha sebagai hakim ketua majelis, dan Andini sebagai kuasa hukum terbanding. Next. Selanjutnya, kelompok kami akan mensimulasikan praktek persidangan banding. Terima kasih. Sidang perkara banding nomor 002117.16/2019/PP Pengadilan Pajak akan segera dimulai. Kepada para pihak panitera memohon agar segera memasuki ruang persidangan dan menempati tempat duduk masing-masing. Tata tertib pengadilan. Para pihak, saksi, ahli, dan ahli-ahli bahasa, serta pengunjung sidang wajib untuk 1. Menempati tempat duduk yang telah disediakan dan duduk tertib serta sopan selama persidangan. 2. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis hakim. 3. Memberi hormat kepada majelis dengan membungkukkan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruang sidang. Dan 4. Menyebut seorang hakim dengan sebutan yang mulia. Para pihak, saksi, ahli, dan ahli-ahli bahasa serta pengunjung dilarang untuk 1. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak, saksi, ahli, atau ahli-ahli bahasa selama persidangan berlangsung. 2. Memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi hakim dalam memutus perkara. 3. Mengaktifkan alat komunikasi dalam persidangan. 4. Makan, minum, dan membaca koran dan sejenisnya di ruang sidang selama persidangan berlangsung. 5. Saling menghina dan merendahkan para pihak, saksi, ahli, atau ahli-ahli bahasa. 6. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim, serta kewibawaan pengadilan. 7. Menggunakan alat elektronik untuk merekam suara dan video, mengambil foto, serta meliput jalannya persidangan tanpa seizin hakim ketua atau hakim tunggal. Dan 8. Melakukan hal-hal lainnya yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Hakim ketua atau hakim tunggal memberikan peringatan dan atau mengambil tindakan untuk mengeluarkan dari ruang sidang kepada siapapun yang melanggar tata tertib dalam persidangan. Pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, sidang perkara nomor 002117.16/2019/PP di Pengadilan Pajak segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Selamat pagi para hadirin. Persidangan nomor 00121.16/2019/PP dibuka dalam persidangan dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitera, saya persilakan untuk membacakan penetapan Ketua Pengadilan Pajak mengenai penunjukan Majelis Hakim dan Panitera yang telah ditetapkan untuk menyidangkan banding perkara ini. Baik, Yang Mulia. Penetapan nomor pen strip 1241/PP/BR/2019 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketua Pengadilan Pajak telah membaca surat banding tanggal 4 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Pajak nomor 12/MD.PPN 2014/11/2019 dalam perkara antara Morris Dinata, NPWP 0726174-0/609.000 beralamat di Gayung Sari nomor 1 RT 1 RW 4 Gayungan Surabaya. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Dr. Andes Sempurna Bahri, AK, surat kuasa khusus nomor 13/MRS/2/2019 tanggal 1 Februari 2019. Izin kuasa hukum nomor KEP 373/PP/IKH/2019 tanggal 15 April 2019. Selanjutnya disebut sebagai pemohon banding
Lawan, Direktur Jenderal Pajak berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kafli 40-42, Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai terbanding. Menimbang bahwa untuk mengadili perkara tersebut perlu ditunjuk majelis hakim yang susunannya akan ditetapkan seperti di bawah ini. Memperhatikan Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkut. Menetapkan, menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan susunan sebagai berikut. Nama, Junaidi Eko Widodo AK MPP, Jabatan Hakim Ketua. Nama, MZ Arifin SH MKN, Jabatan Hakim Anggota. Nama, Harta Indra Tarigan AK CAMBA, Jabatan Hakim Anggota. Untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas. Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Pajak tanggal 16 Agustus 2019. Ketua Pengadilan Pajak, tertanda Ali Hakim SHSE AKMSI CA. Sekian yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon diperkenalkan terlebih dahulu siapa yang hadir beserta statusnya dari pihak pemohon banding, apakah sendiri atau diwakilkan, silakan. Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatan yang telah diberikan. Saya, Sempurna Bahri, di sini saya sebagai kuasa pemohon banding, yaitu atas nama Morris Dinata, MPWP 072617640006900, yang beralamat di Gayung Sari 1, nomor 21, RT 1, RW 4, Gayungan, Surabaya. Di sini, pemohon banding mempunyai usaha perdagangan eceran farmasi di Apotek Maju dan mempunyai usaha sampingan sebagai kurir dari distributor ke dokter bidan. Serta saya sendiri bekerja sebagai pengacara. Terima kasih yang mulia. Baik, sebelum sidang saya lanjutkan, saya akan mengecek identitas dari pihak pemohon banding. Dari pihak pemohon banding, silakan menunjukkan kartu identitas saudara ke meja majelis hakim. Saudara pemohon banding, silakan sesuaikan identitas saudara dengan kartu identitas. Nama saudara, Morris Dinata, tempat tanggal lahir, Surabaya 5 Mei 1983, alamat saudara, Gayung Sari 1, nomor 21, RT 1, RW 4, Gayungan, Surabaya. pekerjaan saudara, Wirausaha, keyakinan. Islam. Baik, pihak pemohon banding, silakan maju ke meja majelis hakim untuk menyerahkan berkas. Baiklah, untuk pihak terbanding, silakan cek keabsahan dari surat pihak pemohon banding. Sah yang mulia. Kemudian, dari pihak terbanding, siapa yang hadir pada persidangan hari ini? Terima kasih Yang Mulia. Yang hadir dalam persidangan hari ini, saya, Ferdian Adi Siswa, mewakili Direktorat Jenderal Pajak sebagai terbanding, Yang Mulia. Baik, selanjutnya dari pihak terbanding, saya sudah membaca identitas dari saudara. Silakan maju ke meja majelis hakim untuk pengecekan kartu identitas saudara. Silakan, saudara kuasa hukum terbanding, Anda sebutkan identitas sesuai dengan kartu identitas. Nama, Ferdian Adi Siswa, NIP, 19780225200212103. jabatan, Kepala Seksi Banding dan Gugatan 2C. organisasi, Direktorat Jenderal Keberatan dan Banding. alamat, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kafli 40-42, Jakarta. silakan saudara kuasa hukum terbanding kedua, Anda sebutkan identitas sesuai dengan kartu identitas. Nama, Kamit Mas Ruki. NIP, 196821989121001. jabatan, Kepala Seksi Keberatan Banding dan Pengurangan 4. organisasi, Direktorat Keberatan dan Banding. alamat, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kafli 40-42, Jakarta. apakah surat uraian banding dari pihak terbanding perlu untuk dibacakan? Perlu yang mulia.
Bagaimana kuasa hukum terbanding? Apakah sudah siap? Siap Yang Mulia, kami akan menanggapi surat banding dari pihak pemohon banding Yang Mulia. Apakah dalam bentuk lisan atau tertulis? Dalam bentuk tertulis Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Terima kasih Yang Mulia. Dengan hormat bahwa terbanding bersama ini hendak mengajukan jawaban atas surat banding nomor 012/SP/MD PPN 2014/2/2019 tanggal 4 Februari 2019 sebagai berikut. 1. Bahwa pada pokoknya terbanding menolak dengan tegas dalil-dalil pemohon banding, kecuali terhadap hal yang diakui kebenarannya oleh hukum. 2. Bahwa terbanding melakukan pemeriksaan terhadap pemohon banding berdasarkan laporan hasil analisis tim CTA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor LHA 11253/PJ081/2015 tanggal 4 November 2015. 3. Bahwa terbanding melakukan pengujian dengan teknik ekualisasi antara data atau informasi yang tersedia dengan data pada SPT yang dilaporkan pemohon banding. Pemanfaatan data untuk informasi yang tersedia bersumber antara lain dari daftar wisata klien pajak, data yang telah DJP, dan bukti pendukungnya. 4. Bahwa dari data aplikasi portal DJP diketahui pada masa Januari sampai dengan Desember 2014 terdapat data faktur pajak masukan sejumlah 7.339 lembar dengan nilai total 1.368 juta sekian dan telah dimanfaatkan selama proses pemeriksaan. 5. Bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan terbanding, terdapat objek PPN atas penyerahan BKP atau JKP yang belum dilaporkan oleh pemohon banding sebesar Rp14.335.150 dan pemohon banding tidak membuat faktur pajak dan atau tidak melaporkan faktur pajak terkait penyerahan tersebut. 6. Bahwa atas hal tersebut terhadap pemohon banding diterbitkan SKPKB PPN masa pajak Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 dengan total PPN kurang bayar serta sanksi bunga pasal 13 ayat 2 sebesar Rp2.085.812.591. 7. Bahwa terhadap pemohon banding juga diterbitkan STP PPN karena pemohon banding tidak menerbitkan faktur pajak dan tidak melaporkan SPT masa PPN sehingga dikenakan sanksi administrasi denda pasal 14 ayat 4 dengan jumlah STP masa Januari sampai dengan Desember 2014 sebesar 280 juta sekian. 8. Bahwa besarnya NPPN untuk jenis usaha pedagang eceran barang farmasi di apotek adalah sebesar 30%, sehingga PH neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas menurut berbanding adalah sebesar 4.228 juta sekian. 9. Bahwa dengan demikian, maka terdapat PPh terutang yang belum dibayarkan oleh pemohon banding, sehingga terhadap pemohon banding diterbitkan SKPKB PPh tahun 2014 dengan total PPh terutang beserta sanksi bunga pasal 13 ayat 3 sebesar Rp1.809.165.000. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan ini terbanding memohon di hadapan majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya untuk menolak permohonan banding dari pemohon banding dan tetap mempertahankan keputusan terbanding. Sekiranya majelis hakim berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian surat jawaban ini disampaikan atas perhatian dan perkenaan dari majelis hakim. Kami ucapkan terima kasih. Pihak terbanding, apakah ada perubahan atau tambahan? Kami masih tetap dengan tanggapan yang semula yang mulia. Baiklah. Bagi pemohon banding, pengadilan pajak sudah menerima surat permohonan banding yang telah diajukan dan kami telah mempelajari bahwa pemohon banding mempermasalahkan mengenai keputusan yang diterbitkan oleh KPP Pratama Surabaya Wonocolo atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai barang dan jasa masa pajak Desember 2014 sebesar Rp159.764.857. Menurut pemohon banding, dasar pengenaan pajak pertambahan nilai barang dan jasa masa pajak Desember 2014 sebesar Rp0. Menurut terbanding, dasar pengenaan pajak pertambahan nilai barang dan jasa masa pajak Desember 2014 sebesar Rp1.079.492.283 sebagai dasar untuk menetapkan ketetapan semula.
sehingga nilai sengketa banding adalah koreksi atas dasar pengenaan pajak pertambahan nilai barang dan jasa masa pajak Desember 2014 sebesar Rp1.079.492.283 yang tidak disetujui pemohon banding. Namun, untuk mengetahui secara jelas apa yang sesungguhnya diinginkan dalam sengketa ini, maka akan disampaikan hal-hal yang akan menjadi pokok permohonan secara singkat dan padat. Boleh disampaikan pendapat dari pemohon banding, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan saya selaku kuasa dari pihak pemohon banding untuk menyampaikan pendapat dari pemohon banding atas hal-hal yang menjadi pokok permohonan. Pertama, pemohon banding tidak setuju dengan koreksi terbanding atas perhitungan PPN terutang masa pajak Desember 2014, yaitu sebesar Rp159.764.857, yang terdiri atas PPN kurang bayar sebesar Rp107.949.228 dan sanksi administrasi sebesar Rp51.815.629, karena penghasilan pemohon banding bukan berasal dari peredaran usaha, melainkan berasal dari fee sebesar 0,5% sampai dengan 1% dari total penjualan. Kedua, pemohon banding tidak mengakui adanya PPN yang seharusnya dipungut dari penjualan obat eceran di apotek, sehingga pemohon banding tidak perlu melakukan bayaran PPN dan tidak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga pasal 13 ayat 2 UU KUP sebesar Rp51.815.629. Ketiga, sesuai pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, penghasilan yang diterima oleh pemohon banding hanya berupa fee sebesar 0,5% sampai 1% dari penjualan, bukan total penjualan yang diterima oleh pemohon banding. Keempat, pemohon banding tidak setuju terhadap penerapan norma 30% dengan alasan penghasilan pemohon banding berasal dari dua sumber, yaitu penjualan obat melalui apotek maju dengan rata-rata omset sekitar Rp80 juta per bulan dan jasa kirim obat dari distributor ke bidan atau dokter, sehingga pihak pemohon banding hanya mendapat fee sebesar 0,5% sampai 1% dari tagihan tersebut. Kemudian, pemohon banding sebagai kurir jasa kirim obat kepada dokter atau bidan itu dapat dibuktikan dengan adanya faktur dari distributor. Kemudian dapat dibuktikan melalui surat pembelian atau purchase order dokter atau bidan untuk pesanan obat. Itu dapat dibuktikan dari distributor melalui detailer. Kemudian ada nota atau kuitasi dari apotek maju kepada dokter atau bidan. Kemudian pemohon banding menyediakan jasa sebagai pengirim dan penagih obat, bukan sebagai penjual obat kepada dokter atau bidan. Pemohon banding melakukan hal tersebut dikarenakan distributor pedagang besar farmasi PB itu tidak diperbolehkan langsung menjual obat ke dokter atau bidan. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan pasal 14 sampai dengan pasal 23 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, sehingga pemohon banding dibayar melalui fee sebagai kurir. Oleh karena itu, berdasarkan Permenkes tersebut, pemohon banding tidak mendapatkan objek pajak penghasilan sebesar yang telah ditetapkan oleh pihak terbanding yang berasal dari total penjualan yang telah dilakukan oleh pemohon banding. Kemudian, kelima, pemohon banding tidak setuju dengan penetapan PKP secara jabatan oleh pihak terbanding dengan alasan omset yang dimiliki oleh pemohon banding tidak sampai dengan 4,8 miliar dalam setahun, sehingga tidak diwajibkan sebagai PKP sesuai dengan PMK nomor 197 tahun 2013. Kemudian, pemohon banding tidak menerima himbauan untuk mendaftar sebagai PKP dari pihak terbanding. Kemudian, pemohon banding ditetapkan sebagai PKP secara jabatan pada tanggal 16 Januari 2018. Demikian pendapat yang dapat pihak pemohon banding sampaikan. Terima kasih Yang Mulia. Baiklah, sudah kami dengarkan pendapat dari pemohon banding.
Selanjutnya kami persilakan untuk terbanding menyampaikan tanggapan dari pemohon banding. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami keberatan Yang Mulia. Kami merasa koreksi yang telah dilakukan oleh terbanding sudah tepat. Yang pertama, terkait penetapan PKP secara jabatan. Menurut UU KUP Pasal 2 Ayat 4, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau mengukuhkan pengusaha kena pajak secara jabatan apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan atau ayat 2. Bahwa berdasarkan data SIDJP, pemohon banding belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak saat dilakukan pemeriksaan. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan nomor Lap 001 garis miring PJ 11 garis miring RIK.SIS garis miring 2018 tanggal 17 Januari 2018 ditemukan adanya koreksi objek PPN atas penyerahan BKP atau JKP yang belum dilaporkan oleh pemohon banding untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2014 sebesar 14 miliar sekian dari hasil ekualisasi antara objek PPN dengan omset PPH. Bahwa berdasarkan keterangan yang diterima terbanding, diketahui bahwa saat pengukuhan pengusaha kena pajak terjadi sejak masa Januari 2013 karena pada akhir tahun pajak 2012 jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya telah melebihi batas 4,8 miliar yang berasal dari data pembelian yang bersumber dari data PKPM sebesar 10 miliar sekian dengan PPN yang harus disetor sebesar 1 juta sekian. Dengan demikian, sesuai ketentuan pasal 5 ayat 2 PMK nomor 197 tahun 2013, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan atau surat tagihan pajak untuk masa pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi 4,8 miliar, yang dalam hal ini terhitung sejak masa pajak Januari 2013. Nah, yang kedua, terkait dengan koreksi positif dasar pengenaan pajak PPN, penyerahan yang PPN yang harus dipungut sendiri, sebesar 1,7 sekian, kami merasa hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan hasil ekualisasi antara objek PPN dengan omset PPH, ditemukan adanya objek PPN atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri, yang belum dilaporkan oleh pemohon banding untuk masa pajak Desember 2014 sebesar Rp1.799.492.283, sehingga mengakibatkan PPN yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp159.764.857. Bahwa dalam laporan penelitian, terbanding tetap mempertahankan koreksi peredaran usaha untuk tahun pajak 2014 sebesar Rp14.093.335.150 karena pemohon banding tidak memberikan perhitungan pendapatan yang berasal dari fee sebesar 0,5% sampai 1% dan eceran obat di apotek dengan profit margin sebesar 3% secara rinci. Di samping itu, pada saat proses pemeriksaan maupun pada saat proses keberatan, pemohon banding hanya meminjamkan sebagian buku, data atau dokumen, catatan, serta bukti pendukung lainnya. Sehingga terbanding tidak dapat meyakini buku, data atau dokumen, catatan, bukti pendukung lain, dan informasi yang diberikan oleh pemohon banding. Bahwa selain itu, berdasarkan penelitian, pembelian dan penjualan BKP tertulis atas nama pemohon banding. Izin melanjutkan Yang Mulia. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan koreksi PPN yang tidak atau kurang dibayar sebesar Rp107.949.228 ini sudah tepat. Bahwa PPN yang tidak atau kurang dibayar untuk masa pajak Desember 2014 perhitungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dasar pengenaan pajaknya adalah sebesar Rp1.079.492.223. Kemudian pajak keluaran yang harus dipungut ini dihitung dengan cara mengalihkan DPP dengan 10% yang menghasilkan Rp107.949.228, sehingga PPN yang tidak atau kurang dibayar adalah sebesar Rp107.949.228. Kemudian yang keempat, pengenaan sanksi administrasi berupa bunga pasal 13 ayat 2 UU KUP sebesar Rp51
815.629 rupiah ini juga sudah tepat. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan nomor LAP strip 00001 PJ11 2015 tanggal 17 Januari 2015 diketahui bahwa pemohon banding dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan. Kemudian bahwa pemohon banding termasuk dalam kriteria sebagai mana dimaksud pasal 13 ayat 1 huruf E UKUP sehingga dikenai sanksi administrasi berupa bunga pasal 13 ayat 2 UKUP. Perhitungan jumlah bulan yang menjadi dasar sanksi administrasi bunga pasal 13 ayat 2 UKUP adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggal berakhirnya masa pajak Desember 2014 adalah pada 13 Desember 2014. Kemudian tanggal penerbitan SKPKB yaitu tanggal 19 Januari 2015, sehingga jumlah bulannya adalah 37. Dengan demikian jumlah bulan yang menjadi dasar pengenaan sanksi adalah 24 bulan. Kemudian perhitungan sanksi administrasi bunga pasal 13 ayat 2 UKP yaitu dengan pengalikan 24 bulan dikali 2% dikali 107.949.228 rupiah yang menghasilkan angka sebesar 51.815.629 rupiah. Sekian tanggapan dari kami yang mulia. Atas perkenaannya kami ucapkan terima kasih. Saudara terbanding, mengapa saudara menghitung besarnya nilai pajak penghasilan terutang menggunakan metode gross up dari nilai pembelian, padahal terbanding telah mengetahui besarnya margin laba pemohon banding? Bisa dijelaskan? Perkenankan saya untuk menjawab yang mulia. Kami menghitung nilai pajak penghasilan terutang dengan melakukan gross up dari pembelian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Dalam hal wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan, sebagaimana pada pasal 3 ayat 1 Keputusan nomor 536 tahun 2000, maka penghasilan dihitung dengan menggunakan norma penghasilan neto. Berdasarkan pasal 6 ayat 1, dinyatakan bahwa penghasilan neto dihitung dengan cara mengalihkan angka persentase norma penghitungan penghasilan neto dengan peredaran bruto dalam 1 tahun. Berdasarkan pernyataan sebelumnya serta pemeriksaan dilakukan, ditemukan beberapa data dan fakta. Nah, yang pertama, bahwa pemohon banding adalah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran usaha lebih besar dari 600 juta dalam 1 tahun, sehingga diwajibkan untuk menjalankan pembukuan. Yang kedua, bahwa karena pemohon banding telah wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi tidak melaksanakannya, maka penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Yang ketiga, bahwa berdasarkan berita acara pemberian keterangan dalam proses pemeriksaan tahun pajak 2014, diketahui pemohon banding menyatakan bahwa margin laba atau keuntungan adalah sebesar 3%. Yang keempat, bahwa terbanding kemudian menghitung besarnya nilai peredaran bruto dan menghasilkan angka sebesar Rp14.093.335.150 yang sudah termasuk margin 3%. Yang kelima, bahwa besarnya penghasilan neto pemohon banding dihitung dengan cara mengalihkan angka persentase, yakni 30% dengan nilai peredaran bruto, sehingga diperoleh besarnya nilai penghasilan neto sebesar Rp4.228.545. Dengan demikian, penentuan besarnya penghasilan neto yang dilakukan oleh terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Terima kasih yang mulia. Bagaimana pemohon banding? Apakah ada tanggapan atas pernyataan terbanding yang ingin disampaikan? Baik, yang mulia. Menurut pihak pemohon banding, pernyataan yang diberikan oleh pihak terbanding itu salah dan tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Sehingga pemohon banding itu berharap yang mulia dapat mengabulkan seluruhnya permintaan banding dari pemohon banding. Kemudian, pemohon banding merasa ketetapan yang telah diterbitkan oleh pihak terbanding itu sangat merugikan dan memberatkan pemohon banding, serta dapat berpengaruh ke usaha pemohon banding ke depannya. Kiranya Yang Mulia dapat memperhatikan permintaan pemohon banding lebih dalam lagi, serta Yang Mulia dapat memutuskan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih kepada kuasa hukum terbanding dan kuasa hukum pemohon banding atas tanggapan dan keterangan singkat yang telah disampaikan.
Berdasarkan tanggapan dan keterangan singkat yang telah disampaikan, dengan ini Majelis Hakim menyatakan akan memulai pemeriksaan sengketa. Majelis Hakim menyatakan proses pemeriksaan sengketa telah selesai. Terima kasih kepada pemohon banding dan terbanding bahwa berdasarkan penjelasan para dokumen yang diserahkan dalam persidangan diketahui bahwa yang menjadi sengketa adalah yang pertama, sengketa penetapan permohonan banding sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan oleh terbanding. Yang kedua, sengketa terkait perhitungan PPN terutang masa pajak Desember 2014 sebesar Rp159.764.857. Terkait sengketa pertama, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, diketahui bahwa pada saat pemeriksaan, pemohon banding belum mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui peredaran usaha pemohon banding pada tahun 2012 telah melebihi Rp10.059.069.490. Bahwa berdasarkan PMK nomor 68 tahun 2010, pasal 4 dan pasal 5 mengatur bahwa setiap pengusaha yang peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya dalam 1 tahun melebihi Rp600 juta wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP, dan apabila DJP memperoleh data dan atau informasi bahwa pengusaha yang peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya dalam 1 tahun telah melebihi 600 juta tidak memenuhi kewajiban perpajakan, maka DJP dapat mengukuhkan pengusaha tersebut sebagai PKP secara jabatan. Bahwa berdasarkan PMK nomor 197 tahun 2013 pasal 5 dan 4 mengatur bahwa setiap pengusaha yang peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya dalam 1 tahun melebihi 4,8 miliar wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Dan apabila DJP memperoleh data dan atau informasi yang menunjukkan bahwa pengusaha yang peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya dalam 1 tahun telah melebihi 4,8 miliar tidak memenuhi kewajiban perpajakan, maka DJP dapat mengukuhkan pengusaha tersebut sebagai PKP secara jabatan. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan yang diatur dalam PMK nomor 68 tahun 2010 dan PMK nomor 197 tahun 2013, tindakan terbanding yang mengukuhkan pemohon banding sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan adalah sudah benar. Terkait sengketa kedua, yang pertama, perhitungan DPP PPN oleh terbanding sebesar Rp1.492.492.283 sudah benar dan didukung dengan bukti yang memadai, yaitu seluruh faktur pajak masukan atas nama pemohon banding. Terbanding menambahkan margin laba 3% dari nilai koreksi sudah sesuai dengan berita acara pemberian keterangan pemohon banding. Pemohon banding menjelaskan bahwa dari jasa kirim obat mendapatkan fee sebesar 0,5% sampai 1%, namun tidak ada dokumen. Yang kedua, terbanding tidak memperhitungkan pajak masukan sebesar Rp104.805.076 dan berdasarkan fakta, pajak masukan tersebut telah dibayarkan pemohon banding kepada PKP penjual dan telah dilaporkan di SPT masa PPN-nya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak tambah nilai, pajak masukan dapat dikreditkan oleh PKP pengusaha kena pajak. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, untuk memenuhi rasa keadilan, maka pajak masukan sebesar Rp104.805.076 pemohon banding dapat dikreditkan. Yang ketiga, berdasarkan Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang KUP dan fakta persidangan, sanksi administrasi yang dilakukan terbanding
sudah benar. Berdasarkan hasil pemeriksaan kasus sengketa, Majelis Hakim memutuskan sengketa sebagai berikut. Putusan nomor 002-11/2019/PP-M.Romawi 3A tahun 2020 demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Pajak memutus sengketa dengan acara biasa pada tingkat pertama dan terakhir terhadap keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor 0092 tahun 2018 tentang keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai barang dan jasa masa pajak Desember 2014 tanggal 19 Januari 2018 yang terdaftar dalam berkas sengketa nomor 0011117/2019/PP telah mengambil putusan sengketa pajak antara Morris Dinata yang beralamat di Gayosari, RT 1, RW 4, Gayungan, Surabaya, melawan Direktur Jenderal Pajak yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kafling 40-42 Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai terbanding. Pengadilan Pajak telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Pajak nomor 1241-PB-BR-2019 tanggal 16 Agustus 2019 telah membaca surat banding nomor 012-SP.PPN 2014-11-2019 tanggal 4 Januari 2019 telah membaca surat uraian banding nomor 566-WPJ.11-2019 tanggal 15 Mei 2019 telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan, telah memeriksa bukti-bukti yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan tentang duduk perkara dan seterusnya, tentang pertimbangan hukum dan seterusnya, pokok sengketa dan seterusnya, mengadili, mengabulkan sebagian banding pemohon banding terhadap keputusan Direktorat Jenderal Pajak tanggal 12 Desember 2018 tentang keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai barang dan jasa masa pajak Desember 2014 tanggal 19 Januari 2018 atas nama Morris Dinata, NPWP 07261764 beralamat di Gayung Sari 1/21 RT 1 RW 4 Gayungan, Surabaya, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut. Dasar pengenaan pajak 1.079.492.283 rupiah, pajak keluaran yang harus dipungut atau dibayar sendiri sebesar 107.949.228 rupiah, pajak yang dapat diperhitungkan sebesar 104.805.076 rupiah, PPN kurang bayar sebesar Rp3.144.152 dikompensasi ke pajak berikutnya Rp0, PPN yang masih kurang bayar Rp3.144.152, sanksi administrasi yaitu berupa bunga pasal 13E2 Undang-Undang KUP sebesar Rp1.509.192 dan PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp4.853.344. Demikian diputus di Jakarta yang dilaksanakan secara elektronik berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2020 oleh Hakim Ketua Majelis 3A Pengadilan Pajak dengan susunan majelis sebagai berikut. Junaidi Eko Widodo AK MPP sebagai Hakim Ketua, LZ Arifin SH MKN sebagai Hakim Anggota, Harta Indra Tarigan AK CAMPA sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Dr. Tripto Tri Agustono MSI sebagai Panitera Pengganti.
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis 3A pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020. Dihadiri oleh para hakim anggota, panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon banding dan tidak dihadiri oleh terbanding. Sekian putusan Majelis Hakim bacakan. Sebelum persidangan ditutup, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh para pihak pemohon banding? Tidak ada yang mulia, sudah cukup. Pihak terbanding? Kami rasa cukup yang mulia. Baik, karena tidak ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh para pihak dan putusan telah dibacakan, maka selanjutnya sidang dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Baik, sekian persentase dari kelompok pertama, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1. Boleh aplaus untuk kelompok 1 ya. Bagus sekali saya bilang. Mereka menampilkan simulasi persidangan sengketa pajak ini. Saya yakin mereka sudah persiapan dengan baik dan mereka sudah bekerja keras ya. Pasti mereka sudah bekerja keras untuk belajar mencari informasi tentang tata cara persidangan kurang lebih lah ya. Karena saya nggak ngajarin sampai sedetail tadi juga kan ya. Ada beberapa hal yang mereka atau mungkin mereka dapat dari mana gitu ya, tata cara alur pemeriksaan persidangan itu. Dan tentu juga mereka pasti sudah belajar, kelompok 1 sudah mempelajari tentang isi materi sengketa pajaknya sendiri, ya, supaya simulasinya bisa berjalan dengan baik ya minimal harus tahulah kurang lebih dasar pemikiran dari masing-masing argumentasi yang ada, kan begitu ya. Jadi sekali lagi aplaus, saya terima kasih kepada kelompok 1, bagus. Saya harap, saya percaya kalian sudah belajar dari situ, ya, kalian pasti sudah mendapat manfaat. Kelompok 1-nya pertama karena mereka yang langsung belajar, dan juga teman-teman yang lain. Saya juga yakin kalian bisa belajar sesuatu dari sini, ya, bisa melihat simulasi persidangan yang langsung yang ditampilkan teman kalian. Oke, baik. Nah, kita punya waktu sekitar setengah jam untuk diskusi. Mungkin dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Saya mau dengar mungkin kelompok 1 bagaimana komentarnya. Bisa sharing ke kita, ke teman-teman, pengalaman kalian dalam mempersiapkan simulasi ini, dari sejak mencari kasus, contoh kasusnya, kemudian mencari ide untuk simulasinya seperti apa, dan mungkin apa kendala yang kalian temukan. Boleh silakan sharing kelompok 1, siapa? Baik Pak, izin mewakili kelompok 1. Jadi proses pertama yang kelompok kami lakukan adalah kami mencari putusan banding di website pengadilan pajak. Setelah kami menemukan putusan yang kami rasa bisa kami pelajari lebih dalam, kami membagi peran berdasarkan role play yang tersedia di ruang pengadilan pajak. Lalu setelah kami membagi role play masing-masing, kami secara bersama-sama sekelompok itu mempelajari kasus dan kami seperti bisa bilang brainstorming tentang kasus ini seperti apa. Menurut kalian ini mengapa bisa ada sengketa seperti ini dan mengapa pengadilan pajak memutuskannya seperti itu. Lalu setelah kami benar-benar paham tentang kasus yang sedang diputuskan sengketanya, kami berusaha mencari referensi video tentang sidang di channel YouTube, Pak. Cuman kendala terbesar yang kami hadapi adalah kami tidak memiliki atau tidak tahu referensi yang formal tentang alur persidangan di YouTube yang
khusus pengadilan pajak, karena rata-rata di YouTube itu hanya ada pengadilan perdata dan pidana. Lalu untuk mengatasi hal tersebut, kami melihat tentang ketentuan tata tertib pengadilan pajak yang ada di website pengadilan pajak. Lalu jika sekiranya memang itu tidak bertentangan dengan alur persidangan perdata atau pidana yang videonya kami tonton, kami memasukkan aspek tersebut. Misalnya pada aspek pembacaan tata tertib. Di video yang kami tonton, pembacaan tata tertib pada sidang perdata atau pidana itu berbeda sekali dengan tata tertib yang ada di pengadilan pajak. Mungkin aspek-aspek seperti itu, Pak, yang akan kami ganti. Lalu setelah kami sudah menemukan referensi atau alur pengadilannya yang baik itu seperti apa, kami berusaha membuat transkrip tentang naskah masing-masing. Setelah transkripnya sudah selesai, kami mengadakan latihan bersama. Setelah latihan bersama, kami memastikan bahwa kasus sengketa yang akan disajikan ini bisa dikemas dengan sangat singkat, padat, dan jelas. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Bagus. Terima kasih, Adinda. Jadi kelihatan ya, kelompok 1 sudah bekerja keras ya. Jadi nggak mungkin bisa menghasilkan simulasi seperti tadi itu kalau mereka belum bekerja keras untuk mempersiapkan. Jadi nggak bohong lah hasilnya ya, udah bisa kita lihat. Kendala-kendalanya mungkin ada yang bisa di-sharing ke teman-teman supaya bisa nanti mereka mengatasinya seperti apa gitu. Kalau kendala mungkin lebih ke ini, Pak, mempelajari tata cara pengadilan, ketentuan tata tertib pengadilan pajak, karena jujur terus terang kami baru menemukan sumber tata cara pengadilan pajak itu di akhir-akhir persiapan kami. Jadi mempelajari urutan-urutannya itu baru sebatas luar, tidak sampai ke inti-intinya. Jadi meskipun inti-intinya sudah dipelajari, menurut kelompok kami akan lebih baik lagi apabila tata tertib pengadilan pajak ini bisa dipelajari secara mendalam. Lalu untuk persiapan, kami sarankan kepada teman-teman meskipun majunya masih lama, mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang. Jadi supaya tidak harus bangun tengah malam atau sampai subuh untuk latihan seperti itu. Jadi bisa lebih matang lagi dan lebih bagus lagi persiapannya. Terima kasih. Kalian sampai subuh emang? Tadi baru latihan, Pak, jam 6. Sambil nonton Euro ya? Oke, baik. Makasih sekali lagi kelompok 1. Bagus sekali, kita apresiasi ya. Nah, saya mau tanya sedikit. Kalau menurut pendapat kalian sendiri, kalian setuju atau tidak setuju dengan pendapat hakim? Atau ada sesuatu yang kalian ya bikin mengerjakan dahi gitu loh? Izin menjawab, Pak. Kalau menurut kelompok kami ini sebenarnya apabila menurut peraturan-peraturan yang ada ini sebenarnya menurut kami sengketa ini akan digunakan oleh pihak terbanding atau pihak DCP karena sudah jelas bahwa faktanya dari pihak pemohon banding ini tidak melaksanakan kewajibannya sehingga dilakukan koreksi. Namun dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga majelis hakim mengabulkan sebagian. Jadi menurut kami apabila kita hanya melihat dari peraturannya saja, kita akan memenangkan pihak DCP atau pihak terbanding. Tapi karena kita juga punya rasa kemanusiaan, punya rasa keadilan, sehingga kami setuju dengan keputusan majelis hakim untuk mengabulkan sebagian permohonan banding dari pemohon banding. Oke, baik. Nah, kita sudah dengar tadi bagaimana pengalaman kelompok 1 dan pendapat mereka kira-kira. Nah, sekarang saya mau dengar pendapat atau komentar teman-teman yang lain nih. Menurut kalian bagaimana penampilan kelompok 1? Apa aja yang mau kalian komentari boleh. Plusnya, negatifnya boleh. Atau apapun boleh, terserah. Atau mau ditanya sesuatu yang mau ditanya gimana? Silakan. Menurut kalian ada sesuatu yang bisa diperbaiki nggak dari kelompok 1? Atau ada yang kurang dari simulasi mereka?
Ini bukan untuk mengkritisi ya, tapi untuk belajar aja. Jadi bukan mengkritisi, kita udah apresiasi penuh kerja keras dari kelompok 1 dan mereka sudah belajar banyak ya. Itu udah sesuatu banget itu. Itu yang tujuan kita dalam belajar ini. Jadi bukan untuk menjudge, bukan untuk menghakimi ya, meskipun kita di sini simulasi hakim ya, jadi bukan untuk menghakimi. Beda ya, hakim dengan menghakimi itu beda ya. Kalau hakim memang tugasnya menghakimi ya, memang sudah seharusnya dia menghakimi gitu kan ya. Tapi orang yang bukan hakim ya janganlah menghakimi kan gitu ya. Tapi tetap boleh apa ya, mengkritisi tetap boleh ya, mengkritisi dengan positif. Silakan. Ya. Iya, kalau di persidangan biasa sih, apalagi di film-film ya, seringkali kita lihat ada interupsi ya, atau sidang ini biasa juga sih, kalau kayak yang nggak harus di film-film, di persidangan biasa juga pidana atau perdata juga lazim juga kita lihat para pihak bersengketa itu saling interupsi gitu. Tidak setuju yang mulia, keberatan yang mulia, mohon maaf yang mulia gitu kan ya. Tapi meskipun begitu, tetap hakim mempunyai wewenang penuh untuk memperbolehkan atau tidak boleh ya. Bagaimana, apakah keberatannya si para pihak itu diperkenankan atau tidak diperkenankan gitu ya. Tapi memang di pengadilan pajak yang saya lihat, saya juga udah lama juga sih nggak ke pengadilan pajak. Yang saya pernah lihat memang nggak pernah ada sih saling interupsi begitu. Karena lebih apa ya, mungkin karena sengketanya apa ya ini ya, unsur psikologisnya itu memang sangat kurang ya. Beda kalau pidana dengan perdata, mungkin unsur psikologis bisa memainkan peran ya, bisa mempengaruhi psikologi juri atau hakim kalau di Indonesia gitu kan ya. Kalau pengadilan pajak kan kayaknya relatif unsur psikologi mungkin tidak memegang peranan. Jadi, dan kalau nggak salah juga memang di tata tertib pengadilan pajak juga ada disebutkan bahwa tidak boleh interupsi, ada ya kalau nggak salah ya. Coba kalian lihat lagi deh. Ada ya, begitu ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada ya, tidak boleh interupsi memang di pengadilan pajak. Jadi lebih rapi memang, lebih teratur memang. Nah, cuman tadi yang disampaikan Ernest itu kurang dapat greget adu argumentasinya itu benar. Maksudnya yang disampaikan di simulasi kelompok 1. Bisa dimaklumi sih karena mereka udah membuat skenario kan ya. Sudah memainkan skenario. Kalau dalam real case, di lapangan kan nggak ada skenario yang sudah disepakati para pihak kan. Mungkin mereka akan saling beradu argumen, apa yang argumen yang disampaikan oleh pemohon banding itu akan di-counter oleh terbanding, dan apa yang disampaikan oleh terbanding akan di-counter oleh pemohon banding. Yang mana masing-masing mereka ketika menyampaikan argumentasi itu belum punya gambaran atau bisa menebak kira-kira bagaimana lawannya akan meng-counter gitu kan. Beda dengan tadi teman-teman kelompok 1, mereka udah bikin skenario kan, skrip jalannya persengketaan adu argumentasi itu udah ada. Jadi boleh aja, misalkan nanti kelompok 2 kalian mau mencoba sedikit ada drama gitu, boleh ya. Jadi bikin skenario yang ada sedikit dramanya boleh. Jadi seperti di film-film itu lah kurang lebih. Jadi ada kelihatan gregetnya. Apa namanya itu? Kalau di film atau drama muncul apa namanya? Klimaksnya. Nah, klimaksnya di mana gitu kan ya. Persengketaan mereka itu kelihatan gitu ya. Jangan sampai anti klimaks lah gitu biasanya malah ya. Dan boleh aja di skenario nanti kalian tampilkan pihak ketiga. Ya, pihak ketiga misalkan saksi atau pihak lain yang perlu ditampilkan dalam persidangan ya. Kalau di kelas lain sebelum kalian ada tuh teman kalian yang membuat
skenarionya menampilkan saksi ahli bahasa. Nah, itu keren tuh. Dan setelah saya tanya, katanya mereka itu nggak ada di dalam putusan risalah sidangnya. Di dalam risalah putusan sidang itu tidak ada mereka membaca kehadiran saksi ahli bahasa. Tetapi karena mereka membaca konten sengketanya, ada satu kata-kata bagaimana menerjemahkan makna dari suatu ketentuan. Nah, karena itu mereka punya ide gitu loh, kelompok satu juga tuh baru kelas lain. Mereka punya ide untuk dalam skenario mereka, saya lupa apakah hakimnya atau salah satu pihak yang bersengketa itu yang meminta untuk dihadirkan saksi ahli bagaimana interpretasi yang tepat atas suatu kalimat di dalam peraturan. Begitu loh. Jadi kelihatan kan intrik-intriknya lebih kelihatan gitu ya. Persengketaannya itu lebih kelihatan gitu antara pihak yang bersengketa. Oke, ada lagi kira-kira? Silakan, ada mau kasih komentar lagi? Dari jalannya tata cara persidangan itu kan ya, mungkin nggak akan sempurna persis seperti yang dijalankan di pengadilan pajak ya, tapi kita sudah bisa dapat gambaran lah lumayan mendekati. Ya. Dan kayaknya memang nggak ada memang rekaman gitu ya. Ya seperti tadi dibacakan juga kan, tata cara persidangan di pengadilan pajak itu kan memang tidak boleh merekam gitu ya. Disebutkan begitu ya, tidak boleh merekam dengan alat perekam audio atau video gitu tanpa izin sih disebut tanpa izin majelis. Cuman saya nggak tahu kalau kita minta izin dikasih apa nggak tahu. Mungkin nggak ada juga orang yang punya interest ya yang pengen ngerekam di situ buat apa gitu ya. Apalagi para pihak biasanya justru mereka cenderung untuk off the record karena di situ kan kadang-kadang apa masalah data-data internal perusahaan bisa terungkap kan, jadi mereka malah jadi cenderung malah tidak suka kalau direkam malah gitu. Jadi mungkin itu menjelaskan kenapa di YouTube tuh nggak pernah ada kita lihat ya rekamannya pengadilan pajak. Nah dari materi sengketanya sendiri, menurut kalian bagaimana? Apakah kalian cukup memahami? Ada yang mau komentar? Venansius? Pak. Kenapa mati kameranya, Venan? Agak nol ya, Pak. Ya, gimana menurutmu tadi? Bisa mengikuti konten persengketaan itu? Lumayan, Pak. Ada yang mau kamu komentari? Tidak, Pak. Nggak ada. Ada berapa tadi sengketanya? Apa aja yang dipersengketakan tadi? Ada 3, Pak. Aja itu. PPN kurang bayar. Koreksi DPP. Sama pengukuhan, Pak. PN kurang bayarnya itu bagaimana sih tadi? Kenapa dikoreksi oleh terbanding?
Gimana Venansius? Apa? Mbak Febrianti? Agatha nih, Agatha nih kok. Kameranya mati Agatha. Iya, Pak. Oh, Agatha yang tadi hakim, nggak salah ya. Iya. Febrianti coba. Kalian bisa mengikuti nggak sih? Cukup mudah untuk diikuti atau terlalu sulit sengketanya? Materi kontennya nih. Gimana? Coba, siapa mau kasih komentar? Izin memberi pendapat, Pak. Kalau untuk Ya. kasusnya sendiri, pokok-pokok sengketanya sebenarnya lumayan bisa ngikutin, tapi karena jarang melihat pengadilan seperti ini yang bahasanya terlalu formal dan panjang dalam waktu yang cepat gitu, penyampaiannya sangat cepat, jadi merasa bertubi-tubi gitu, Pak. Jadi agak sulit menyap semuanya. Ya, benar. Benar, Michael. Sebenarnya konten sengketanya ini persengketaannya itu sederhana. Ya, cukup sederhana. Dan saya bisa mungkin paham kenapa kelompok satu memilih kasus ini, ya, karena sederhana itu, ya, dan itu strategi yang bagus saya bilang, ya. Kelompok satu sudah bagus juga. Yang penting yang pertama kita harus bisa simulasikan dulu kan, ya. Nah, baru nanti kedua baru kita sebisanya pahami juga konten sengketanya gitu. Nah, kalau konten sengketanya agak complicated mungkin ya, apalagi waktunya terbatas, mungkin agak sulit ya. Jadi kalau dilihat mestinya sederhana ini masalah sengketanya, cuman ya itu tadi ya kata Michael, karena bahasanya formal, persidangan, masalah-masalah hukum dan waktunya singkat, jadi bertubi-tubi seperti. Nah, ini mungkin nanti di kelompok 2 bisa tampilkan dengan lebih baik mungkin ya. Jadi dari alur persengketaannya, yang pertama menyampaikan itu tadi panitera ya menjelaskannya. Apalagi kelompok ini saya lihat tadi pertama sebelum mulai simulasi mereka sudah menjelaskan dulu tuh dengan slide yang pertama itu kan, bagaimana duduk perkaranya sengketa ini. Jadi mereka ini sebenarnya sudah membantu kita nih, ya. Saya bilang kelompok satu ini membuat penjelasan yang pakai slide tadi yang pertama sebelum simulasi, itu tujuannya itu untuk membantu kita, kalian, untuk memahami materi persengketaannya, ya kan ya. Kalau dalam real kasus kan nggak ada itu hakim sebelum mulai sidang gitu, mereka menjelaskan dulu duduk perkara kan nggak ada, langsung aja. Tapi mungkin dalam simulasi berikutnya, pada saat para pihak pertama kali menyampaikan duduk perkaranya itu mungkin boleh diberi lebih banyak waktunya ya untuk menjelaskan sedemikian sehingga bayangkan kalian sebagai pihak yang berperkara langsung ya. Dan memang kalau kalian nanti jadi pihak yang berperkara memang harus begitu kan ya. Bayangkan bahwa kalau kalian sebagai pihak yang berperkara kalian mempunyai kepentingan untuk memenangkan persengketaan ini, maka kalian akan berusaha
sepenuhnya, sebisa mungkin untuk menjelaskan persepsi kalian kepada majelis hakim terutama. Ya kan ya? Kalian harus bisa menjelaskan sejelas-jelasnya menurut kalian bagaimana perkara ini. Gitu loh. Jadi bayangkan seperti itulah. Cuman memang dalam simulasi kita ini ya kalian segmented aja, mungkin kalian pilih bagian dari kasus ini yang kalian mau fokuskan untuk disimulasikan gitu ya, karena kita kan terbatas waktu. Nah itu harus kalian jelaskan sejelas-jelasnya supaya ya majelis hakim bisa memahami dengan baik itu sebenarnya. Tapi kalau teman-teman kalian pun tidak paham dengan penjelasan kalian, bagaimana majelis hakim nanti bisa memahami gitu loh, ya. Jadi bayangkan itulah nanti dalam kalian mempersiapkan kelompok berikutnya untuk mempersiapkan penjelasan di awal-awal itu pertama ya. Baru setelah itu nanti adu argumentasinya dibangun sesuai perkembangan sidang. Nah, sekarang ya kita coba diskusi tentang konten materinya ya. Konten materinya tadi. Kan kalau nggak salah di putusannya itu majelis memutus hanya soal PPN kan ya. Meskipun di dalam persidangan tadi saya dengar, saya ikuti kalau nggak salah sempat ada persengketaan tentang PPH juga, tapi kayaknya di putusan nggak ada dibahas tentang PPH gitu. Saya nggak tahu, nanti mungkin kita akan tanya kepada kelompok satu ya. Tapi sebelum itu, saya mau kita diskusi dulu tentang putusan majelis hakim yang tentang PPN itu. Ya, jadi tadi si Venancio sudah bilang ada 3. Pertama, sengketa pengukuhan PKP. Nah, saya nggak ingat persis di putusan majelis bagaimana pendapat majelis. Dia kalau nggak salah sudah benar ya tentang putusan pengukuhan secara jabatan itu. Kemudian koreksi DPP, PPN yang 1 miliar sekian itu diakui ya oleh majelis hakim ya karena si wajib pajak tidak memungut PPN atas penyerahan yang dilakukan. Cuman koreksinya itu dilakukan dengan equalisasi. Nah, metodenya ini paling yang nggak dibahas dengan detail juga oleh apakah itu dapat diakui kebenarannya atau bagaimana gitu kan, karena dia terbandingkan menggunakan metode equalisasi, yaitu equalisasi dari data PKPM. Kalian tahu data PKPM? Sudah pernah lihat belum di KPP waktu magang atau apa gitu ya? Ya, data PKPM. Jadi pajak masukannya si PKP ini yang pemohon banding, pajak masukannya pemohon banding itu kan kelihatan di sistem DJP ya. Nah, itu ditambah atau di markup dengan margin sebesar 3%, lalu itu diakui sebagai PK. Gitu loh. Nah, margin 3% ini sendiri kan nggak ada dasarnya selain hanya pengakuan si wajib pajak kan. Nah, itu sendiri nggak dibahas secara ini di persidangannya, saya nggak tahu di putusannya bagaimana, langsung juga diakui ya. Nah, itu yang mau saya kalian kritisi gitu loh ya. Ini kita kritisi sebagai proses belajar nih ya. Kita kan belajar pajak juga ya, bukan hanya belajar UHP, tapi materi perpajakannya juga. Kalian silakan dalam proses, meskipun ini kita mata kuliah upaya hukum perpajakan, tapi silakan kita diskusi pajaknya semua boleh ya, PPH, PPN, KUP, semua boleh. Jadi kesempatan buat kalian untuk belajar secara komprehensif. Nah, bagaimana menurut kalian? Amar putusan majelis hakim tadi bersama dengan pertimbangan-pertimbangannya. Silakan, kalian mau mengkritisi boleh, silakan. Kalau dalam ranah akademis boleh, mengkritisi putusan hakim boleh dalam ranah akademis ya. Tapi kalau untuk tujuan legal mempengaruhi hasil keputusan itu nggak boleh, nggak dibolehkan gitu kan ya. Jadi termasuk hakim sendiri itu kan dilarang untuk memberi komentar atas putusan hakim yang lain. Itu ada kode etiknya ya. Tapi kalau mau di ranah akademis sih, pendidikan seperti kita di kelas seperti ini boleh, silakan. Kalian mau berpendapat bagaimana atau bahkan tidak setuju dengan pendapat hakim juga boleh. Atau ada yang bingung kenapa hakim berpikir begini gitu. Silakan.
Atau apa yang mau kalian kritisi? Apa yang mau kalian pertanyakan dari putusan hakim itu? Yang membuat kalian mengernyitkan dahi gitu lah. Izin Pak, Ya, Marisa. sebenarnya bukan itu Pak, bukan di putusannya Pak, tapi pas proses yang awal-awalnya Pak yang ingin saya tanyakan. Jadi pas saya baca itu di surat bandingnya itu sudah dilampirkan surat kuasa khusus. Namun di surat uraian banding itu kan itu disampaikan oleh DJP, namun di surat uraian banding itu dibilang bahwa tidak terdapat surat kuasa khususnya, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, pas proses sidang, apakah hakim, itu kan tadi kan saat disimulasikan itu tidak menanyakan tentang surat kuasa khusus, hanya identitas dari kuasa hukumnya saja, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apakah dalam proses sidang yang sebenarnya itu ditanyakan tentang surat kuasa khususnya, Pak? Apa yang memang tidak, Pak? Ya, harusnya ada ya, dan mestinya ada surat kuasa khusus. Jadi di sidang pertama itu, yang pertama akan dicek, diklarifikasi itu adalah kelengkapan formalitas. Ya, di sidang pertama itu nanti hakim pasti akan langsung melakukan klarifikasi kebenaran kelengkapan formalitas. Ya, kelengkapan formalitas itu yang kita sudah pelajari kan, dari misalkan surat banding disampaikan dalam bahasa Indonesia secara tertulis dalam bahasa Indonesia, satu surat banding untuk satu surat keberatan disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan gitu kan ya. Apalagi persyaratan-persyaratan formal itu termasuk soal surat kuasa tadi. Apabila dikuasakan kepada pihak lain harus ada surat kuasanya. Nah, itu harus sudah lengkap dan itu sudah dicek oleh panitera itu mestinya ya. Panitera akan melaporkan itu kepada hakim dan itu ditampilkan, dipertontonkan pada saat sidang pertama. Kalau nggak salah gitu ya. Nah, nanti boleh nanti kelompok 2 nanti menunjukkan, simulasikan ini bagaimana panitera mempertontonkan, menunjukkan itu, menjelaskan itu kepada hakim. Ya. Termasuk surat kuasa tadi, ya Marisa ya. Jadi harus ada itu surat kuasa. Saya nggak baca secara detail di SUB, maksudmu nggak ada di surat uraian banding, kamu bilang nggak ada surat kuasa. Bagaimana Marisa? Surat kuasanya nggak ada di surat uraian banding apa gimana? Iya Pak, di surat uraian banding itu dijelaskan bahwa tidak terdapat surat kuasa khusus yang dilampirkan Pak, di lampiran surat uraian banding. Padahal itu pakai kuasa? Iya, dijelaskan bahwa surat banding itu kan ditandatangani oleh kuasa hukum. Namun tidak terdapat surat kuasa khusus di lampiran surat uraian banding, sehingga harus diteliti lagi tentang kewenangan dari penandatanganan surat bandingnya, Pak. Iya, kan kalau dikuasakan harus ada surat kuasa khusus kan ya? Benar nggak? Atau ada kondisi khusus di mana nggak perlu surat kuasa khusus? Ya, seingat saya sih ya. Harus ada surat kuasa khusus, Pak. Ya, harus ada surat kuasa khusus ya. Jadi kalau tidak ada surat kuasa khusus, nanti itu akan ditolak, nggak akan diperkenankan itu, nggak akan diterima oleh dari sejak awal. Mungkin nggak akan ada sidang itulah. Panitera udah langsung sortir itu nanti nggak jadi. Bahkan kalaupun sampai lolos dari panitera, begitu sidang pertama, hakim melihat begitu, mengecek formalitas ternyata ada satu yang tidak dilengkapi, itu udah langsung ditutup sidangnya. Ya, sidang tidak kita lanjutkan, selesaikan dulu kelengkapan formalitas gitu ya. Atau kalau tidak dilengkapi ya udah berarti sidang tidak dilanjutkan, ditolak karena formal gitu langsung. Gimana kelompok 1 mungkin mau menjelaskan? Izin menjelaskan Pak. Itu sebenarnya yang di SUB
itu surat kuasa buat pemohon banding. Nah, tapi itu menurut terbanding yaitu DJP, surat kuasa buat pemohon bandingnya itu kayak aneh gitu Pak, kayak cacat hukum. Jadi pihak terbanding pengen meminta hakim buat meneliti lebih dalam lagi untuk surat kuasa tersebut Pak. Jadi sebenarnya surat kuasanya udah ada Pak. Tapi Udah menurut ada ya? menurut terbanding surat kuasa itu kayak cacat hukum gitu Pak. Oke. Ya. Nah, itu juga boleh sebenarnya kalian pertontonkan di simulasi. Itu menarik gitu ya. Kalau salah satu pihak menggugat keabsahan surat kuasa lawan perkaranya, itu menarik itu untuk kalian pertontonkan dalam simulasi. Ya. Mohon yang mulia untuk meneliti kebenaran surat kuasa pihak pemohon banding gitu, karena menurut kami itu tidak sah gitu ya. Alasannya apa? Nah, itu nanti akan kelihatan persingkatannya. Oke, ada lagi? Nah, sebenarnya ada satu hal yang menarik di sengketa ini ya, di materi sengketanya ya. Kita waktunya sudah habis, tapi saya mau sampaikan kepada kalian ini karena ini sesuatu yang up to date ya, karena ini sesuatu yang juga sangat kontemporer, baru berubah memang peraturannya, yaitu putusan hakim untuk mengakui pajak masukan pemohon banding. Ya, kan di putusannya kan begitu ya. Majelis hakim mengakui pajak masukan pemohon banding. Padahal kalau dari SK, dari sejak SKP KB hasil pemeriksaan dari DJP itu kan jelas pajak masukan tidak diperhitungkan karena pajak masukan itu diterima sebelum dikukuhkan jadi PKP. Kan gitu kan ya. Nah, kalian ingat di mata kuliah PPN, Undang-Undang PPN pasal 9 ayat berapa? Disebutkan bahwa pajak masukan tidak dapat dikreditkan apabila atas pajak masukan itu diperoleh sebelum dikukuhkan jadi PKP. Gitu kan ya? Di Undang-Undang PPN. Nah, itu yang dilakukan oleh DJP dalam sejak pemeriksaan, kemudian dikukuhkan dalam proses keberatan, dan kemudian dalam proses sidang ini juga mereka tetap berpendapat bahwa pajak masukan itu harusnya tidak dapat dikreditkan karena pajak masukan itu diperoleh sebelum dikukuhkan jadi PKP. Nah, tetapi kemudian majelis berpendapat untuk mengakui pajak masukan tersebut. Nah, ini sebenarnya menarik nih. Saya mau dengar kelompok satu dulu pendapatnya kira-kira gimana tentang ini. Izin menjawab Pak. Ya. Jadi ketika si pemohon bandingnya itu nggak ada, karena belum dikukuhkan sebagai PKP maka nggak ada SP-nya. Cuman secara faktanya itu sebenarnya dia punya PM kan. Nah, si majelis hakim itu melihat bahwa secara faktanya itu ada, cuman secara ketentuan formalnya itu dia tidak memenuhi. Tapi karena hakim melihat rasa keadilan, maka oleh karena itu hakim mengabulkan sebagian permohonan banding dari si pemohon banding Pak. Begitu. Iya. Dan jelas menurut Undang-Undang PPN, gitu kan ya? Undang-Undang PPN jelas menyatakan semua pajak masukan yang diperoleh sebelum dikukuhkan jadi PKP tidak dapat dikreditkan, gitu kan? Memang ada itu kok, pajak masukan itu ada yang dimaksud di pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN tidak dapat dikreditkan itu, yang itu memang benar-benar faktanya ada pajak masukan itu, ya kan? Tapi jelas pengaturannya bilang itu tidak dapat dikreditkan. Gitu loh. Nah, sekarang hakim memutuskan berbeda dengan undang-undang. Nah, ini yang saya pengen kalian diskusikan sebenarnya, karena ini sangat menarik. Sampai sejauh mana hakim boleh memutuskan berbeda dari undang-undang. Ya. Jelas berbeda kan? Dari undang-undang. Undang-undang jelas pasal 9 ayat 8 bilang itu tidak dapat dikreditkan. Dan DJP sudah memegang itu, melakukan itu. Tapi hakim dalam putusannya memutuskan berbeda. Ya. Ada beberapa isu sebenarnya di sana. Isu kepastian hukum
dan isu keadilan. Nah, kalian tadi membaca argumentasi hakim untuk membuat putusan itu karena demi keadilan kan ya, demi keadilan yang berkembang di masyarakat, bahwa karena faktanya si PKP ini sudah membayar pajak masukan itu dan memang ada pajak masukan itu dan sudah disetor gitu kan ya, maka itu boleh dikreditkan gitu kan ya. Tapi kalau demi kepastian hukum itu malah jadi tidak pasti hukum. Kenapa? Karena Undang-Undang PPN jelas bilang itu tidak dapat dikreditkan kok. Ya. Nah, hakim itu ada beberapa prinsip yang harus dipegang. Di antaranya prinsip kepastian hukum, kemudian prinsip keadilan, kemudian prinsip kemanfaatan. Nah, 3 ini prinsip utama seorang hakim dalam memutus perkara. Ya. Prinsip apa tadi? Kepastian hukum, prinsip keadilan, prinsip kemanfaatan. Nah, ini para profesor hukum sendiri pun bisa saling berdebat tentang mana yang harus diutamakan dari 3 ini. Karena biasanya dalam prakteknya di lapangan, sangat sulit untuk 3-3-nya bisa dipenuhi sekaligus. Kalau kita mau pegang teguh prinsip keadilan, biasanya prinsip kepastian hukum harus di nomor 2-kan, seperti kasus ini. Ya. Atau sebaliknya, kalau kita mau berpegang teguh kepada prinsip keadilan, maka prinsip kepastian hukum di nomor 2-kan gitu. Belum lagi bicara prinsip kemanfaatan ya. Nah, jadi ya itu sangat menarik nih. Kalau kalian mau diskusikan lebih lanjut atau secara internal kalian pun nanti kalian diskusikan. Nah, untuk membuat lebih menarik lagi, saya nggak tahu kalian sudah tahu atau enggak bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ya, Undang-Undang Cipta Kerja kan baru terbit akhir 2020 ya. Undang-Undang Cipta Kerja atau saya lupa. Undang-Undang Cipta Kerja atau draft RUU KUP yang sekarang ya? Nah, saking banyaknya peraturan baru, saya sendiri juga jadi lupa kecampur-campur. Kalau nggak salah draft RUU KUP yang sekarang. Kalian tahu kan ada draft RUU KUP beredar sekarang yang heboh tentang pajak sembako segala macam itu? Tahu ya? Nah, saya udah baca draft RUU KUP-nya, kalau nggak salah di situ salah satu klausulnya itu mengatakan bahwa pajak masukan yang diperoleh sebelum dikukuhkan jadi PKP menjadi dapat dikreditkan. Jadi sesuai dengan putusan majelis hakim yang tadi. Nah, menarik kan? Jadi hakim dalam kasus ini seolah mendahului undang-undang nih. Undang-undangnya belum. Nanti kalian cek, pastikanlah antara di Undang-Undang Cipta Kerja. Kalaupun Undang-Undang Cipta Kerja kan baru akhir 2020 kan diterbitkan. Kalau di draft RUU KUP itu belum ditetapkan, tapi baru bentuk draft aja. Ya. Di situ jelas disebutkan di pasal 9 ayat 8 itu salah satu ayatnya itu kan, itu dihapus. Jadi artinya apa? Tadinya tidak dapat dikreditkan menjadi dapat dikreditkan, gitu loh. Oke, gitu aja mungkin ya. Kalian diskusikan masing-masing lah, karena ini belajar secara mandiri ya, itu sekarang yang belajar merdeka. Kita waktunya juga sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi terima kasih atas kelompok 1. Saya apresiasi ya, bagus kalian sudah bekerja keras dan sudah belajar banyak. Nanti silakan kelompok 2 dan seterusnya juga bisa menampilkan lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Pak, sebelumnya Pak, boleh bertanya Pak? Ya, jadi gimana? saya lihat itu di RPS pertemuan terakhir setelah UTS itu ada kuliah umum Pak. Itu bagaimana ya? Soalnya kan di pertemuan terakhir itu ada kelompok yang maju Pak. Nggak apa-apa, soal kuliah umum itu nggak apa-apa, nanti kita jadwalnya kan biasanya bukan di jadwal hari kuliah biasa kan ya? Oh gitu. Oh iya Pak. Oke, ya. Oke, ada lagi? Udah ya, oke baik. Makasih sekali lagi. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang.